Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Sidang Jemaat Efrata Kacur. Kita bertemu lagi dalam renungan singkat pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita terlebih dahulu berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus yang kami imani, kami percayai menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kami. Kembali lagi malam hari ini Tuhan, kami dipertemukan dalam acara renungan singkat melalui kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman Allah menjadi kekuatan bagi jiwa kami dalam kami menjalankan hidup kami ke depan. Tuhan mampukan kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita segera belajar firman Allah yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-7 sampai ayat ke-10 saja. Saya akan bacakan. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu, aku menghukum engkau. Bukan karena korban bakaranmu, tetap ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ini adalah sebuah kebenaran yang disampaikan Allah melalui seorang mazmur, yaitu Mazmur Asaf. Mazmur Asaf ini adalah seorang pemuji, tapi dipakai oleh Allah untuk menyatakan sebuah kebenaran, dan kebenaran itu adalah bentuknya adalah sebuah hukuman, ya, sebagai bentuk penghakiman Allah kepada umat Israel yang pada saat itu menjalankan segala kegiatan, rutinitas ibadah mereka, pelayanan mereka secara fisik. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan Allah menghukum bangsa itu. Allah mengecam bangsa Israel pada waktu itu. Bahkan Allah mengancam akan menerkam bangsa ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Ini satu firman yang sangat luar biasa. Tindakan Allah yang sangat luar biasa terhadap umat Tuhan. Untuk mengadili umat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Secara fisik mereka menjalankan kegiatan agamawi mereka. Ya. Kegiatan religius mereka dijalankan dengan sempurna. Dikatakan di sini mereka sangat luar biasa mempersembahkan korban sembelihan, korban bakaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu dikerjakan semuanya dengan luar biasa. Ya. Dan dalam tradisi mempersembahkan korban itu sebagai ya bentuk ya menunjukkan bahwa umat Tuhan ini siap mengikut Tuhan dengan setia. Ya. Tapi pada prakteknya, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak menemukan sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan umat Tuhan ini, khususnya dalam mereka menjalankan, melakukan ibadah mereka serta pelayanan mereka. Tidak menemukan sesuatu yang esensi, ya, makna dari sebuah apa yang mereka lakukan pada waktu itu. Dan Allah sangat menolak ibadah umat Tuhan pada waktu itu, menolak semua persembahan korban-korban mereka. Tuhan berkata pada umat ini, tidak usah kamu bawa persembahan itu kepada punyaku semua binatang di hutan. Itu yang Tuhan katakan, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ya, ini yang terjadi pada kehidupan umat Israel pada waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, mereka berpaling dari Tuhan. Ya, mengesampingkan firman Allah dikatakan di sana dalam ayatnya yang ke-17. Dikatakan di sana,
Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firman Allah. Ya, berubah menjadi fasik orang-orang Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, membuang rasa takut akan Tuhan dalam hati mereka, menjadi fasik. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang terjadi pada kehidupan umat Tuhan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, aktivitas keagamawian mereka dijalankan dengan baik. Tapi secara mendasar, secara esensi, secara hakikat, Tuhan tidak menemukan sesuatu yang baik dalam kehidupan umat Tuhan pada waktu itu. Allah muak melihat ibadah bangsa Israel pada waktu itu. Itu hanya sebuah seremonial, rutinitas keagamaan saja dijalankan. Ya. Tapi Allah tidak menemukan makna dari sebuah ibadah. Dan hal seperti ini bisa terjadi di zaman sekarang. Kita yang hidup hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ini adalah sebuah model ibadah akhir zaman. Sebab itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 5. Dikatakan di sana, saya akan bacakan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Dan pengalaman yang terjadi pada bangsa Israel, umat Tuhan pada waktu itu, akan terjadi di akhir zaman. Dan ini akan menjadi model ibadah akhir zaman. Secara lahiriah orang menjalankan aktivitas ibadah keagamawian mereka. Ya. Tapi secara hakikat, secara mendasar, secara prinsip tidak ada di dalam hidup mereka. Cara yang dikasihi Tuhan, ya, hanya sebuah rutinitas seremonial. Itu yang akan terjadi pada akhir zaman. Itu yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tapi hakikat, secara hakikat mereka tidak ada, saudara yang dikasihi. Ya. Menjalankan aktivitas ibadah, mempersembahkan korban, memuji Tuhan, melayani di gereja. Tapi secara esensi Tuhan tidak menemukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan umat Tuhan. Dan ini yang akan terjadi di akhir zaman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ini tidak boleh terjadi pada kehidupan kita gereja Tuhan, khususnya jemaat Efrat. Mari kita menghampiri Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, melayani Tuhan dengan ketulusan, dengan kemurnian hati, dengan ucapan syukur. Ayat ini mengatakan, Tuhan katakan, persembahkanlah syukur kepadaku sebagai korban. Saya bacakan, saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Di dalam ayatnya yang ke-23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Nah, ini yang Tuhan inginkan, Tuhan harapkan, yang Tuhan dambakan dari kehidupan gereja Tuhan, umat Tuhan. Supaya kita selalu mempersembahkan syukur kepada Tuhan sebagai korban. Karena dengan itulah kita memuliakan Tuhan kita. Ini sederhana, saudara yang kasih. Ya, apakah kita masih bersyukur hari ini di tengah situasi keadaan pandemi hari ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu tidak mudah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi saya percaya Roh Kudus akan memampukan kita. Nah, ini terjadi pada umat Tuhan. Ya, mereka mengklaim janji-janji Tuhan dikatakan di sana, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Ayatnya yang selanjutnya 18 dikatakan, jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang bersinah. Nah, ini saudara yang dikasihi, ya, aktif dalam pelayanan, ya, aktif dalam ibadah, aktif menjalankan rutinitas religius.
Tapi hal-hal yang mendasar tidak ada di dalam dirinya. Rasa takut akan Tuhan dibuang, mengesampingkan firman Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Bahkan di sana ayat 19, mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ini dosa akhir zaman. Itu yang dikatakan Paulus dalam 2 Timotius 3 juga. Ya, manusia akan menjadi pemfitnah. Nah, coba lihat hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, media sosial dipenuhi dengan berita-berita yang negatif. Nah, saudara yang dikasihi, isinya adalah sebuah fitnah. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Kehidupan di akhir zaman hari-hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan. Nah, bagaimana kita berkenan di mata Tuhan? Nah, mari kita mempersembahkan syukur selalu dengan hati yang tulus, dengan ikhlas, melakukan segala sesuatu dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, dalam ibadah-ibadah kita. Itu yang Tuhan minta. Apapun yang kita lakukan, kecil atau yang besar, lakukanlah itu dengan tulus. Karena hanya dengan itulah kita berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kiranya memberkati dan menolong kita semua malam hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita berdoa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kesempatan malam hari ini kami boleh mendengar sabda kebenaran firman-Mu yang menjadi doman bagi kehidupan kami, agar supaya kami hidup berkenan di mata Tuhan, melakukan segala bagian kami dalam pelayanan kami di gereja kami, khususnya di Kacur ini Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami Tuhan, supaya semua pelayanan kami tidak sia-sia di mata Tuhan, melainkan sebaliknya berkenan di mata Tuhan. Tuhan senang melihat apa yang kami lakukan. Biarlah kami dapat lakukan dengan tulus, ikhlas, suci di hadapan Tuhan. Karena hanya itulah Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dengan ucapan syukur dari dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Diberkatilah jemaat Tuhan yang mendengar. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, bimbang sudah ditetapkan langkahnya oleh Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami, pemerintahan kota kami Yogyakarta dan pemerintahannya. Biarlah damai sejahtera Allah memenuhi bangsa dan kota kami, memenuhi kehidupan para pemimpin kami, supaya mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik dan benar, sehingga masyarakat Indonesia disejahterakan, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam berkat nama Tuhan Yesus Gembala kami yang baik. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.